Sip. Selamat, ini kok sudah harus kan ya? Oh ya, sip. Oke. Selamat siang semuanya, selamat hari Sabtu. Terima kasih sekali lagi seperti biasa udah bergabung di Our Ladies. Kalau nggak salah sekarang tuh yang ke-12. Tadi sepertinya seperti biasa banyak wajah-wajah yang aku kenal. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kita hari ini akan sedikit berbicara tentang statistik. Kemudian di absensinya, nanti silakan teman-teman masukin topik-topik apa sih yang teman-teman kira akan menarik untuk didiskusikan. Nanti kita misalnya ada saran pembicara, juga silakan aja nanti kita akan coba ajak jadi pembicara di Our Ladies. Nanti mungkin kita kan coba ngadain lightning talk seperti tahun lalu. Jadi selain dari materi hands-on utama dari pembicara utama, nanti akan ada lightning talk dari teman-teman yang pengen sharing misalnya tentang proyek yang lagi dikerjakan atau ada sesuatu yang dianggap menarik tentang AR dan pengen di-share, itu silakan banget. Nanti akan aku siapkan formnya dan share di grup Ladies Bogor. Terus in case ada yang belum pernah datang untuk di acara Ladies, aku akan perkenalkan sedikit. Jadi Our Ladies itu sebetulnya adalah organisasi, bukan organisasi juga gitu ya. Sebetulnya kayak jadi sebetulnya sih Our Ladies itu diinisiasi sama beberapa orang cewek di San Francisco yang merasa bahwa wanita dan perwakilan minoritas itu kurang muncul di dalam dunia perkodingan di R. Jadi untuk terutama karena memang kondisi coding dan sebagainya itu kan memang male field banget ya feel-nya. Sementara sebetulnya yang perempuan mungkin juga pengen belajar, terus pengen tahu lebih detail tentang bagaimana mengerjakan coding, tapi keburu malu duluan ketika bicara di depan forum yang banyak cowok-cowoknya dan seterusnya. Jadi Our Ladies diinisiasi salah satu fungsinya adalah untuk mengencourage teman-teman yang gendernya lebih minoritas dibanding yang cowok untuk bisa terlibat aktif, kemudian nggak perlu takut-takut atau malu-malu, bikin suasana yang nyaman melalui Our Ladies. Nah, kemudian di Our Ladies sendiri itu apabila ada salah satu kota, ada representasi dari sebuah kota, terus mereka pengen ngadain Our Ladies clusternya sendiri di kota tersebut, itu bisa kontak langsung ke Our Ladies Global. Nah, makanya kalau di Indonesia itu ada di Jakarta sama di Bogor sejauh ini. Jadi, nah ini Jakarta dan Bogor. Terus kalau yang di Bogor itu dimulainya sekitar 2019. Yang Jakarta juga 2019. Yang di Jakarta teman-teman kenal Erika ya, yang nge-organize kegiatan Ladies Jakarta. Walau kita ya saling ganti-gantian sih ya, support satu sama lain karena memang timnya nggak terlalu besar juga gitu. Nah, kemudian untuk topik-topiknya itu akan sangat beragam untuk Our Ladies. Jadi lebih kita sih kebayangnya selama ini memang untuk sharing session gitu ya. Kemarin kayak bulan lalu Erika ngadain dengan topik web scraping, kemudian hands-on cara melakukannya seperti apa. Kita juga pernah ngeliat tentang spatial analysis. Kalau di Our Ladies Jakarta memang banyak kegiatannya tuh yang topik-topiknya bisnis gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti silakan lihat ke kegiatan Our Ladies Jakarta. Kalau yang di Bogor mungkin karena dekat sama IPB jadi topiknya banyak tentang statistik dan lain sebagainya. Nah, hari ini kebetulan aku pengen share sedikit tentang classical test di dalam R. Nanti akan ada sedikit topik
statistiknya, tapi nanti kita akan coba banyak di hands-on-nya langsung. Gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk melihat video-video sebelumnya, ini udah ada di upload di sini juga di link Arledis Bogor. Kalau misalnya Arledis Jakarta itu juga ada di sini, jadi silakan di search aja, nanti ketemu di sini nih. Arledis Jakarta, ini video-video yang udah pernah kegiatan sebelum-sebelumnya yang online. Jadi silakan aja dilihat-lihat. Kemudian di sini kita juga ada GitHub-nya, jadi semua file materi yang diberikan kita usahakan supaya diupload di sini, jadi teman-teman bisa mengakses dan mengunduh. Kemudian untuk hari ini aku coba share ulang di chat box-nya, jadi silakan diisi absensinya di Google Form dan materinya yang terkait GitHub ini silakan juga diunduh. Kemudian silakan sambil, mudah-mudahan teman-teman udah ada R-nya juga, jadi silakan diklik 2 kali yang file script hands-on ini. Jadi tinggal diginin aja 2 kali. Terus nanti dia akan kebuka di R Studio-nya. Gitu ya. Sip. Nggak banyak kan hari ini? Sepertinya enggak. Oke, rencananya kita sampai jam 4, tapi kita kalau misalnya lebih cepat juga nggak masalah. Jadi kita coba go through aja. Dan teman-teman silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Nanti kita akan coba kerjakan ini step by step aja. Dan sekali lagi, mohon banget kalau ada usulan gitu ya, tema lain yang pengen didiskusikan untuk kegiatan Arledis berikutnya, silakan dimasukkan di form absensinya. Nanti kita coba cari siapa yang bisa share materi tersebut. Semoga pada suka ya materinya hari ini, statistik soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai aja. Jadi ini aku pakai 2 screen soalnya biar di kiri bisa kelihatan skripnya seperti apa. Sip. Jadi ini adalah tentang classical test di dalam dan penggunaannya di dalam R. Nah, classical test itu sebetulnya apa sih gitu ya? Classical test itu memang kalau didefinisikan di dalam statistik sebetulnya uji klasik versus Bayesian statistik gitu ya. Aku sendiri nggak familiar sama Bayesian, cuma baca-baca aja, tapi memang kebanyakan yang aku pakai itu terkait dengan uji klasik. Jadi metodenya adalah ordinary least square atau maximum likelihood. Jadi mereka mengupayakan supaya ketika melihat hubungan antar variabel dengan variabel lain, jadi variabel yang dependent dengan yang independent, itu dicari jarak minimum antara errornya sehingga kita bisa melihat pola yang paling optimal di situ. Kemudian ini yang biasanya teman-teman, terutama kalau yang mungkin lagi skripsi dan sebagainya, itu banyak dilakukan dan dipakai untuk mengestimasi nilai seperti nilai mean, nilai median, terus melakukan regresi, menghitung confidence interval, dan lain-lain. Termasuk di sini ketika teman-teman perlu melihat uji beda ya, biasanya uji beda itu termasuk ke dalam salah satu uji klasik. Gitu. Nah, jadi ada regresi linear, kemudian uji beda, dan itu bisa parametrik atau non-parametrik. Tanya dulu deh, ada teman-teman yang tahu nggak parametrik sama non-parametrik bedanya apa sih? Boleh di chat, boleh langsung open mic-nya, silakan. Gimana? Ada yang tahu apa itu parametrik, non-parametrik? Parametrik untuk data normal. Iya. Jadi sebetulnya parametrik sama non-parametrik itu kita berusaha melihat apakah ada distribusi yang melandasi data yang kita ambil.
Jadi kalau di parametrik, ketika kita punya data yang sampelnya terdistribusikan secara normal, betul. Jadi parametrik adalah adanya asumsi bahwa populasi data yang kita ambil itu dia terdistribusi secara normal. Kemudian kalau non parametrik itu asumsinya kita nggak tahu distribusinya itu seperti apa sih, tapi yang pasti bukan distribusi normal. Betul, Aini. Jadi nanti analisisnya akan berbeda ketika punya dua kondisi data seperti ini. Nah, kapan sih uji ini kita pakai? Ini sangat tergantung sama pertanyaan yang kita ingin jawab sebetulnya. Screen dulu nggak apa-apa. Nah, jadi kita biasanya ketika melihat dataset, kita coba uji dulu kan dia terdistribusi secara normal atau enggak. Sebenarnya secara filosofi sih semua data yang ada di bumi kalau bisa kita kumpulkan semuanya gitu ya, akan terdistribusi secara normal. Makanya ketika kalau teman-teman suka ngitung gitu ya dari misalnya 100.000 populasi gitu ya, ukuran populasinya, terus teman-teman pengen untuk bisa memastikan dia bisa mengambil kesimpulan statistik yang robust, teman-teman misalnya perlu ngambil 1.000 sampel gitu ya dari 100.000. Nah, tapi ketika sampel ukuran populasinya itu lebih kecil, jadi misalnya 50.000. Nah, nanti dia si sampel yang harus diambil untuk bisa melakukan inferensi yang teman-teman pengen lakuin, dia nggak akan jauh beda lagi dengan si 1.000 itu, gitu misalnya. Karena dia ketika datanya memang semakin banyak, dia butuh sampel yang lebih sedikit untuk bisa menemukan si kesimpulan yang ingin kita dapatkan melalui nilai mean, median, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman pasti udah kenal ya distribusi bentuk lonceng ini, jadi dia memang cenderung banyak nilainya di mendekati nilai mean dan akan punya nilai yang sedikit di ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Datanya kebanyakan akan jatuh di bagian tengah ini. Nah, jadi sebetulnya sih kalau kita diskusi lebih detail, memang kan terkait distribusi itu akan untuk bisa menggunakan uji statistik klasik gitu ya, dengan pendekatan parametrik ataupun non parametrik itu akan tergantung dengan distribusi datanya. Tapi sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah heterogeneity keragaman datanya setelah dimodelkan. Jadi melihat residual distribusi data setelah permodelan. Tapi nanti kita akan lihat contohnya aja supaya lebih kebayang. Tapi ada berbagai macam jenis dan itu akan sangat tergantung sama pertanyaan kita. Apakah kita perlu pakai t-test, ANOVA one way, regresi linear, dan lain sebagainya. Nah, contoh pertanyaannya akan tipe uji yang kita pakai akan sangat berbeda berdasarkan pertanyaan yang kita ingin tahu, gitu ya. Jadi misalnya, apakah panjang spesies ikan itu beda? Misalnya ada kawasan A sama kawasan B, terus kita di A, misalnya ngambil 50 sampel ikan spesies tertentu, di kawasan B kita ngambil sekian puluh spesies ikan yang sama. Nah, apakah panjang dari ikannya itu rata-rata beda atau enggak? Nah, itu kita bisa lakukan melalui uji parametrik atau non-parametrik, jadi pakai uji beda. Terus, apakah tinggi badan anak umur 3 tahun di antara dua negara berbeda? Jadi misalnya kita ngelihat di Indonesia ada 1.000 sampel anak umur 3 tahun diukur tinggi badannya, terus di Malaysia misalnya diambil sampel 1.000 anak juga yang umurnya 3 tahun diukur tinggi badannya, terus di rata-rata, terus kita bandingkan apakah mereka secara signifikan sama atau beda. Gitu. Nah, itu bisa pakai uji beda di sini. Atau apakah konsentrasi polutan, misalnya di sebuah danau berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya kita pergi ke lapangan, ngambil 30 sampel di sebuah danau,
terus kita ukur tuh polutan tertentu, konsentrasinya berapa, apakah dia berbeda dengan tahun sebelumnya misalnya. Nah, ini salah satu bentuk uji t-test, uji beda yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau one sample t-test, itu yang seperti contoh terakhir tadi. Jadi misalnya kita tahu kita ngambil sampel tertentu, kita hitung rataannya berapa, tapi kita ingin bandingkan dengan nilai rataan data yang lain. Entah itu sampel di tahun sebelumnya atau kawasan lain yang kita rasa relevan bisa dibandingkan dan seterusnya, tergantung sama pertanyaan kita masing-masing. Misalnya kalau di tahun 2005 gitu ya, kita pengen tahu, kita tahu anak-anak tuh rata-rata di tahun 2005 punya telepon genggam ketika mereka berumur 17 tahun. Nah, pertanyaan kita, apakah rata-rata umurnya akan berbeda gitu? Apakah anak-anak lebih muda atau lebih tua gitu ya memiliki telepon genggam ketika di tahun 2022. Jadi ini bisa kita lakukan one sample t-test contohnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat dulu apakah datanya terdistribusi secara normal dan apakah jumlah datanya cukup banyak. Nah, ini rule of thumb-nya katanya sih 30 sampel gitu ya dibutuhkan untuk bisa melakukan uji ini gitu. Tapi sebetulnya sangat tergantung seberapa besar presisi yang ingin kita peroleh gitu ya dari data yang kita uji. Dan yang sulit sih kalau data ekologi itu lebih sulit lagi karena 30 pun kadang nggak cukup karena variasi di tempat kita mengambil data itu juga akan sangat berbeda-beda. Jadi ini rules of thumb secara general, tapi akan banyak penyesuaian ketika kita mengambil tipe data yang berbeda. Oke, jadi misalnya kita ingin tahu nih, ada sebuah pom bensin, terus kita pergi ke sana, duduk, terus kita mencatat tuh ada berapa mobil sih yang masuk ke pom bensin itu pada pukul 11 siang. Kemudian misalnya ini kayak kegiatan kuliah apa ya, praktek gitu ya di salah satu kelas ekologi atau environment gitu ya, biasanya pengling gitu ya, pengetahuan lingkungan. Misalnya ada tugas praktek, terus kita disuruh ngitung ada berapa banyak mobil yang masuk ke sebuah pom bensin pada pukul 11 siang. Tahun lalu misalnya kakak kelas kita pernah ngukur pada waktu jam 7 pagi, terus mereka hitung rata-ratanya itu ada 15 mobil. Nah, kita pengen tahu berbeda nggak sih kalau antara yang jam 7 pagi dengan yang jam 11 siang jumlah mobil yang masuk ke dalam pom bensinnya. Nah, sekarang teman-teman silakan sambil dibuka skripnya yang tadi. Dibuka skripnya yang ini. Jadi teman-teman zoom in sebentar. Nah, kalau belum ada, mudah-mudahan udah ada semua ya package-nya, package ggplot dengan package R-Color Brewer yang di sini. Kalau misalnya belum, silakan ini hashtag-nya dibuka, dihapus, terus di-run kedua baris ini. Setelah itu silakan dipanggil library-nya. Kemudian kalau sudah, silakan ini ya, kali thumbs up aja kali ya supaya aku bisa lihat kalau udah diinstal dan di running. Mudah-mudahan ada semua ya, library ggplot sama R-Color Brewer ya. Kalau udah berhasil, nanti silakan bikin thumbs up.
Mbak Dita, ini materinya silakan di yang GitHub sini ya Mbak ya, silakan dibuka file yang namanya script hands-on.r. Udah ada yang berhasil? Kita lihat mungkin ada beberapa yang mencoba running. Bisa ke panggil ya library-nya. Sip. Ada lagi? Sip, makasih. Kita lihat satu lagi. Ada yang sudah bisa di running library-nya. Kalau ada yang sip, Mbak Fatur Rahman. Ini kadang-kadang kan memang ini ya apa ya namanya ngerjain R kalau dari online tuh agak-agak tricky gitu ya, jauh-jauhan. Enaknya memang kayak waktu kita meeting offline gitu bisa sambil keliling gitu ngeliatin skripnya jalan apa enggak. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nanti kalau ada yang stuck banget kasih tau aja, nanti kita coba lihat kasusnya seperti apa. Tapi kalau nanti misalnya mau dicoba nanti setelah meeting hari ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita lihat, oke kita lanjut dulu kalau gitu. Ini kecilin dulu. Oh, oke, siap-siap. Iya, nggak apa-apa, Dita. Sama nih aku coba hujan nih di sini. Jadi agak-agak takut ini mati lampu. Sip. Nah, jadi sekarang kita pengen ngebaca dulu nih datasetnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah kita mengukur kita lagi ngambil data jumlah mobil yang masuk di jam 11 siang ke sebuah pom bensin selama 10 hari. Jadi di sini aku siapin, jadi hari pertama itu ketemu 3 mobil, hari kedua 7 mobil, hari ketiga 11 mobil, hari keempat itu nggak ada mobil yang masuk ke pom bensinnya di jam 11 siang, dan seterusnya. Ketemulah 10 angka ini gitu ya, 10 jumlah mobil yang dilihat masuk ke dalam pom bensin A pada pukul 11 siang. Kemudian kita simpan mereka di dalam variabel bernama jam 11. Jadi di sini ada tanda panah, ini maksudnya kita ingin menyimpan di combine ya semua angka yang ada di sini ke dalam jam 11. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik di sini run, jadi dia akan merun si baris itu saja. Nah, setelah itu kalau teman-teman bold angka jam 11-nya dan dilihat, itu dia akan isinya adalah angka-angka yang tadi dimasukin. Gitu. Lalu ketika teman-teman run yang baris kelas ini untuk mengecek tipe data, dia akan kasih tahu bahwa tipe datanya adalah numerik gitu ya. Ini yang keluar di presentasinya di sini nih. Jadi datanya bentuknya numerik. Nah, kemudian yang kita pengen lihat, tadi kan kita bahas kalau ujinya parametrik, berarti kita harapannya si dataset tersebut distribusinya normal. Nah, jadi ini kita bisa bikin plot QQ plot untuk normality. Jadi QQ norm, terus dalam kurung adalah si variabel yang kita ingin cek apakah dia distribusinya normal atau enggak. Jadi ini kita bold, bisa di bold atau taruh kursornya di sini, lalu kita klik run. Figur margin, sorry, ini nggak kebuka. Ini kita run dulu yang baris 21. Jadi dia keluar ada normal QQ plotnya, lalu kita tambahkan garisnya. Jadi kayaknya sih lumayan jatuh ke persebaran yang normal gitu ya. Nah, ini secara visual, tapi kita juga ingin melihat dari uji Shapiro test untuk melihat apakah datanya itu terdistribusi normal atau enggak. Nah, jadi kalau untuk Shapiro Wilk Normality Test ini, ketika p-value-nya tidak signifikan, jadi H0-nya, hipotesisnya adalah datanya terdistribusi secara normal.
Jadi kalau tidak ada perbedaan, p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita nganggap kalau dia terdistribusi secara normal. Nah, ini kan 0,7 ya, berarti lebih besar dari 0,5, 0,05, nggak signifikan, berarti oh datanya terdistribusi secara normal di sini. Berarti kita bisa pakai uji parametric test. Nah, sekarang kita pengen tahu apakah si nilai rata-rata mobil yang masuk tadi sama nggak sih sama kalau dibandingkan dengan yang jam 7 pagi gitu ya. Nah, jam 7 pagi itu kan tadi kita ketahui rata-ratanya adalah 15 mobil. Apakah dia berbeda dengan si rata-rata untuk di jam 11 tadi? Nah, untuk ujinya sendiri itu simpel banget di R. Jadi fungsinya adalah t.test, lalu kita masukkan nama variabel yang kita pengen uji, dan mu di sini adalah berapa sih min yang kita ingin ujikan berbeda atau samanya terhadap si data yang kita miliki tadi. Nah, jadi kita tulis, oh mu-nya 15. Jadi ini yang dari jam 7 pagi itu ya rata-rata 15, kita masukin di sini. Lalu di sini adalah yang jam 11 ini baris 17. Terus kita run. Jadi di sini hasilnya one sample t-test, t-value-nya berapa, degree of freedom-nya, p-value-nya signifikan. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini ditulis, ya Mbak Rina nanti seperti biasa akan aku upload di YouTube, jadi nanti bisa diulang lagi ya kalau misalnya belum bisa ngikutin semuanya hari ini, silakan aja. Nanti aku share ininya YouTube-nya. Terus jadi kesimpulannya oh signifikan kok gitu. Jadi si rata-rata si variabel nilai yang di jam 11 tadi ternyata tidak sama dengan 15, tidak equal dia. Karena dia kalau kita lihat sample estimate min-nya itu adalah 4,5. Jadi dia ya nggak apa-apa Mbak Rina, nggak apa-apa, no worries. Jadi rata-ratanya 4,5 ketika dibandingkan dengan 15 itu jauh berbeda gitu ya. Sementara kalau kita coba lagi, jadi kalau misalnya dengan rata-rata 15 dia nggak sama, gimana kalau rata-rata 5? Kita coba di sini. Nah, di sini p-value-nya dia jadi lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi si 4,5 ini, rata-rata ini dianggap kurang lebih sama dengan si nilai 5. Ini karena kita coba lihat di sini ada 95% confidence interval ya. Jadi batas seberapa besar sih nilai rentang nilai yang kita masih bisa anggap sama atau berbeda. Jadi untuk rata-rata nilai si variabel jam 11 ini yang 3, 7, 11 dan seterusnya ini, dia nilainya itu kemungkinan akan masih sama kalau rentangnya dari 2,0 sampai 6,9. Makanya ketika dibandingkan dengan 5 tadi, itu masih bisa dianggap sama, nggak signifikan beda. Sementara ketika dengan 15, oh sudah jauh berbeda. Gitu. Oke, jadi simpel banget ya tesnya di R sebetulnya. Coba aku belajar statistik kayak gini dulu. Oh, enak banget pakai R. Nah, ini tadi kalau dia dibandingkan dengan yang 15 yang dengan yang 5 dia 0,74. Oh, normality testnya, terus ini one sample t-testnya yang dibandingkan dengan 15 dia signifikan di sini, sementara yang di sini nggak signifikan ketika dibandingkan dengan angka 5. Kita coba aja ya misalnya 6,9 kita tes 6,9 masuk nggak tuh? Oh ya, tuh. 0,05. Jadi nyaris banget ini, masih masuk harusnya. Bisa masuk, bisa enggak sih kalau ini. Tapi kalau misalnya kita coba 6,7.
Nah, ya, langsung nggak signifikan beda. Sementara kalau kita tambahin 7, harusnya udah beda signifikannya ya. Nah, ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu contoh yang pertama. Simple banget ya sebetulnya. Jadi, cukup mudah sebetulnya untuk melakukan uji t-test di sini. Nah, sekarang kita pengen lihat kalau kita ingin membandingkan, tadi kan kita punya rata-rata yang kita tahu nilai bulatnya gitu ya, dari studi yang sebelumnya. Nah, gimana kalau kita punya dua nilai rata-rata yang memang belum dihitung gitu ya rata-ratanya. Misalnya kita pengen tahu tuh rata-rata ikan mas yang di supermarket A dengan di supermarket B itu sama atau beda ya gitu. Nah, pertama kita di sini teman-teman akan coba buat datasetnya dulu. Jadi di sini kalau di aku tuh baris ini, baris 39. Jadi kita bikin data supermarket A dan data supermarket B. Jadi kita simpan ke dalam sub A atau supermarket A itu nilai-nilai yang ini, sementara untuk variabel sub B itu adalah variabel-variabel ini. Jadi ini kita run dua-duanya. Nah, kemudian kita buat si kedua variabel ini sebagai sebuah data frame, di mana ini kan ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nilai untuk masing-masing variabel. Kita kasih nama untuk yang sub A, kita kasih nama supermarket A, sementara yang sub B itu kita kasih nama supermarket B. Jadi di sini kita bilang bikin variabel baru di dalam dataset berjudul kolom group. Kemudian kita ulang supermarket A 9 kali, supermarket B kita ulang penulisannya 9 kali juga. Jadi itu perintahnya di dalam R-nya. Lalu weight, berat si ikannya, itu diambil dari nilai sub A dan sub B-nya. Jadi kita akan membuat sebuah data frame. Nah, ini kita run. Terus kita print untuk melihat isinya seperti apa. Nah, jadi kita lihat, oh ini ada repetisi 9 kali ya, repetisi. Di sini juga ada repetisi, lalu nilai dari sub A dan sub B sudah digabung ke sini semuanya. Gitu. Nah, sekarang silakan teman-teman coba di sini kita akan melakukan, kalau tadi kan kita membandingkan satu nilai rata-rata dengan sebuah nilai yang sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan melihat nilai rata-rata untuk kedua grouping level tadi, untuk supermarket A dan supermarket B. Silakan teman-teman coba run yang baris 53 ini, terus yang bisa sambil ngikutin hands-on-nya silakan kasih tahu ke aku di chat signifikan beda atau enggak si ininya, si hasil di tesnya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil, coba lihat. Bisa keren ya. Aku coba run di sini. P-value-nya 0,01. Ini artinya apa tuh? Ada yang bisa jelasin nggak?
Silakan ada yang mau coba jelasin apa ya artinya kalau p-value-nya di sini 0,01. Ketik juga nggak apa-apa, silakan. Berat rata-rata ikan mas di kedua supermarket berbeda signifikan. Signifikan. Yang beratnya ini ketahuan nggak ya? Betul. Jadi ketika kita lihat p-value-nya ternyata 0,01, berarti kan ada signifikan beda ya. Di sini ditulis yang diterima adalah si alternate hypothesis-nya. Jadi true difference in means is not equal to zero. Jadi mereka memang ada perbedaan antar si ikan yang di supermarket A dengan yang di supermarket B. Nah, kemudian selain cara penulisan yang tadi ini, jadi pakai p-test dalam kurung si sub A, sub B, kita bisa juga penulisannya adalah, kan tadi di sini judul kolomnya adalah berat dan grup gitu ya. Penulisannya bisa juga, jadi kita ingin lihat apakah si berat ikannya itu bisa dibedakan berdasarkan grupnya. Jadi weight, terus tilde, group, lalu datasetnya, tadi dataset my data, terus di run t-res-nya, itu akan menghasilkan hal yang sama. Jadi ada memang perbedaan signifikan, grup supermarket A nilainya lebih kecil ya kalau di sini dibandingkan yang ikan dari supermarket B. Gitu. Jadi ini sama banget sebetulnya. Cuma cara penulisannya memang tergantung kita lah ya, praktisnya mau seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba bikin box plotnya untuk bisa melihat visualnya seperti apa sih perbedaannya. Nah, teman-teman bisa pakai base plot, bisa juga pakai ggplot. Kita akan coba baca ggplotnya pelan-pelan. Jadi untuk yang base plot itu cukup sederhana. Kita bikin box plot untuk melihat apakah ada perbedaan gimana diplotkan berat si ikan tadi berdasarkan grupnya. Jadi sama, weight, berat si ikannya dibedakan berdasarkan grup, ambil datanya dari si my data, kemudian Y labelnya itu adalah berat ikan dalam gram, sementara X labelnya itu supermarket. Jadi ini kita run. Jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Ini yang kiri supermarket A, ini yang kanan supermarket B. Jadi kita memang lihat si ikan yang berat ikan di supermarket A memang lebih rendah daripada yang di supermarket B. Nah, sekarang kita akan membuat box plot yang kurang lebih sama, tapi pakai ggplot. Ini untuk memudahkan visual aja dan juga mengubah ukuran teks, margin, dan lain sebagainya. Nah, jadi metodenya untuk membuat visual dari ggplot cukup simpel. Jadi kita panggil dulu si datasetnya, my data. Kalau tadi kan penulisan datanya di sini nih, untuk ggplot ya di awal. Kemudian estetika. AS itu maksudnya estetiknya apa? Jadi pertama untuk estetiknya bisa macam-macam, tapi biasanya minimal terdiri atas aksis X dan aksis Y-nya data yang mau dimasukin apa. Nah, di sini aksis X-nya itu adalah grouping-nya, jadi supermarket A dan supermarket B. Sementara Y-nya itu adalah si berat badan berat ikan tadi. Tapi kita ingin membedakan warna box plotnya berdasarkan grup. Jadi berdasarkan supermarket A dan B, dia nanti akan punya dua warna yang berbeda. Jadi kalau teman-teman bold sampai di sini gitu ya, coba kita run hasilnya kayak gimana. Sorry.
Kalau dari sini sampai sini kita run, itu harusnya blank. Ya, blank. Jadi kalau ketika kita ngasih tahu doang nih ke R, kita pengen memplotkan si my data dengan estetik X, Y, dan color-nya ini, kalau itu kita run, itu dia hanya ngasih plot yang kosongan kayak gini. Karena kita belum mendefinisikan ke perintah ke ggplot-nya bahwa yang kita ingin bikin adalah sebuah box plot. Nah, jadi kalau kita pengen bikin box plotnya, ini kita boldkan, kita highlight sampai sini, terus kita run. Nah, dia akan mulai memperlihatkan beberapa bagian awal, karena udah ada box plotnya. Jadi yang kita tadi bilang, tolong dibedakan warnanya berdasarkan grup. Kemudian Y-nya adalah berat ikan, X-nya adalah grupnya itu. Nah, misalnya teman-teman ambil lagi gitu ya, dari sini sampai ke sini, nanti yang akan berubah cuma si Y lab-nya, jadi berat dalam kurung gram, dan ini ada menyesuaikan label X-nya, timnya, tim itu kayak background plotnya apakah mau warna putih, mau ada garis-garis abu-abu tipis, dan lain sebagainya. Kalau aku sukanya pakai tim black and white. Kemudian di sini ada detail themes lainnya, ini untuk memberikan mengubah ukuran font text misalnya, memberi margin untuk akses label Y dan label X-nya. Kemudian ini kan di sini nama legendnya grup gitu ya, kita pengen namanya misalnya nama supermarket. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Lalu ini kan warna palet standar, kita pengen pakai palet yang set 1 gitu, misalnya dari color brewer package. Nah, jadi ini kita taruh kursornya di sekitar sini, atau bisa teman-teman bold, lalu klik run. Nah, dia akan ada penyesuaian lebih lanjut berdasarkan input yang tadi kita udah masukkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, tadi sebelumnya seperti ini, ketika kita udah sesuaikan beberapa elemennya, dia akhirnya berubah jadi seperti ini gitu. Jadi ini nanti buat latihan teman-teman bisa coba mainkan di sini aja gitu ya. Oke, kemudian tadi kita udah ngeliat t-test. Jadi t-test cukup simple. Kita cuma membandingkan rataan dari dua kelompok yang berbeda untuk yang t-test, sample t-test. Kemudian kita error in ggplot. Oh, ini Ci. Aci di awal coba di run dulu ini Ci. Library ggplot2 kalau udah diinstal package-nya. Tapi kalau belum diinstal package-nya, install dulu yang ini baris 2, baru run panggil library-nya. Nanti setelahnya coba di run lagi tuh baris yang tadi. Ambil Aci nyoba, ini tadi ada yang masuk lagi. Kasih share ulang. Jadi silakan di sini absen dan bahan-bahannya hari ini ya. Buat yang belum. Oke, sekarang kita ke ANOVA. Yeay, berhasil. Mantap, Ci. Sip. Kalau gitu sekarang kita akan ke ANOVA. Siapa yang tahu kepanjangan ANOVA apa? Apa ya ANOVA ya? ANOVA itu 3, 2, 1. Nah, analisis variance. Kurang lebih kayak gitu. Analysis of variance. Betul sekali. Jadi yang kita ingin lihat adalah variance dari si data tersebut. Nah, kalau matematikanya itu
mungkin teman-teman yang backgroundnya statistik sama matematika bisa menjelaskan itu lebih bagus ya dari aku. Tapi intinya sih ketika kita melihat perbedaan variansi antara satu min dengan min yang lain, kita melihat seberapa beragamnya sih nilai masing-masing level itu. Terus kita lihat sama atau enggak sih ya, masih bisa dianggap sama enggak sih mereka. Kurang lebih seperti itu sih. Matematikanya ada persamaannya. Sebenarnya kalau anak matematika lebih jelas kalau lihat persamaannya ya, tapi aku sebagai anak biologi makin gak clear gitu. Jadi lebih paham dari segi bahasanya aja malahan. Jadi analisis of variance, kondisi ketika kita ingin menguji beda, tapi kalau tadi kan kita membandingkan dua rataan gitu ya untuk dites. Jadi bisa satu min dibandingkan dengan nilai terdahulu, atau dua level supermarket A, supermarket B tadi. Jadi ada dua level gitu ya. Tapi kalau ada lebih dari dua level yang diuji, kemudian ada satu atau lebih variabel penjelas, kayak tadi misalnya harganya kita uji berdasarkan supermarketnya, apakah A dan B itu berbeda atau enggak. Tapi misalnya ada faktor lain seperti sumber ikannya misalnya. Jadi supermarket A itu sumbernya dari pelabuhan Surabaya, supermarket B dari pelabuhan di Tanjung Priok gitu misalnya. Apakah itu akan berpengaruh ke perbedaan si berat badan ikan yang dijual di situ gitu. Jadi ketika ada kondisi seperti itu, kita nggak bisa pakai t-test lagi, kita harus pakai analysis of variance. Nah, one way ANOVA itu kita bisa pakai, kita ada one way ANOVA, jadi kita melihat satu variabel penjelas, si X ini variabel penjelas, atau two way ANOVA, ada dua variabel penjelas. Gitu. Kalau lebih gimana? Ya udah kalau lebih udah pakai regresi linear aja lah daripada pakai ANOVA. Mendingan pakai regresi linear. Tapi ketika masih seperti ini, terus kita cuma pengen tahu beda apa enggak, ya atau tidak, itu bisa pakai ANOVA aja. Nah, sekarang kita akan pakai dataset yang sudah ada di dalam base R. Jadi nanti kita akan lihat cara untuk memanggil si dataset itu tersebut seperti gimana. Jadi ini salah satu dataset yang umum banget dipakai di dalam R, namanya dataset plant growth. Jadi kita ingin melihat, jadi ini adalah data berat tanaman dalam sebuah eksperimen ketika dia adalah tanaman kontrol, jadi nggak dikasih treatment apapun, misalnya dia nggak dikasih pupuk sama sekali gitu ya. Kemudian ada treatment 1, misalnya pupuknya yang banyak nitrogen, kemudian treatment 2, pupuknya yang banyak fosfor. Terus kita pengen tahu, setelah 6 bulan, ada nggak sih perbedaan dari berat tanaman dengan perlakuan yang berbeda ini? Gitu. Jadi itu pertanyaannya. Jadi dari perlakuannya itu kan ada 3 ya, bukan 2 lagi, bukan treatment 1, treatment 2, tapi ada kontrol, treatment 1, dan treatment 2. Oke, nah sekarang kita akan baca datasetnya dulu. Jadi nanti outputnya akan seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman bisa balik ke scriptnya. Lalu kalau di aku itu di sini nih, sekitar baris 89. Jadi kalau tadi di bagian atas, teman-teman bikin variabel baru dengan cara memasukkan secara manual ya, nilai-nilainya berapa aja, seperti di sini. Nah, sekarang yang akan teman-teman lakukan adalah memanggil dataset yang sudah ada di dalam R, namanya plant growth. Kemudian ini disimpan ke sebuah variabel myData. Gitu. Nah, jadi ini silakan di-run, lalu di-print. Mungkin kalau di-print, jadi untuk melihat dataset itu macam-macam caranya. Bisa pakai print, bisa pakai head. Kalau head itu dia hanya akan memperlihatkan beberapa baris pertama aja, tapi kita bisa kasih tahu misalnya kamu cuma pengen lihat 7 gitu ya, 7 baris teratas, kita run, jadi ada kontrol, terus sampai nomor 7.
Tapi kalau kita print, dia akan memperlihatkan keseluruhan datanya. Jadi di sini kita lihat ada 30 data, 10 kontrol, 10 treatment yang pertama, dan 10 treatment yang kedua. Gitu. Yang harus hati-hati kalau datanya terlalu besar, terus kita print nanti malah jadi error gitu. Jadi kalau aku sih cenderung suka pakainya head gitu ya, tapi kalau datanya kecil pakai print juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk melakukan ANOVA seperti apa sih di dalam R? Lagi-lagi itu cukup simpel. Untuk melakukan ANOVA, teman-teman cukup menggunakan fungsi ini nih, AOV. Kemudian dalam kurung adalah formulanya apa. Jadi kita ingin melihat berat tanaman, apakah dia berbeda berdasarkan kelompok treatmentnya, grupnya. Kontrol, treatment 1, treatment 2. Dan jangan lupa kasih tahu datanya diambil dari My Data ya, gitu, yang di sini. Ini juga salah satu hal yang teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau di sini, di bagian atas, tadi kan aku kasih nama variabelnya juga My Data ya, yang untuk data supermarket tadi tuh, di sini. Nah, ketika teman-teman nge-run R, dia kan akan mengikuti perintah terakhir yang disebutkan tuh. Jadi misalnya teman-teman mau ngulang ngitung, balik ke sini gitu ya, tapi my datanya sudah berubah jadi plan growth di bawah, ya harus diulang, dibaca lagi dari sini gitu. Untuk ngasih tahu bahwa kita pakai data yang tadi. Nah, jadi salah satu caranya adalah jangan pakai nama yang sama gitu ya. Kalau aku biasanya pakai DS, itu pendek. Terus kalau aku membedakan satu dataset dengan data yang lain, aku tinggal DS1, DS2, DS3, dan seterusnya. Daripada membaca, memberi nama yang sama, itu kadang-kadang membingungkan. Jadi hati-hati di bagian itu, gitu, ketika nulis script dan run coding. Oke, nah sekarang ini ANOVA one way-nya. Jadi ujinya sendiri cuma ini doang gitu ya buat tes ANOVA. Jadi pendek banget, ini tinggal kita run. Kita simpan ke res.aov, terus ini kita run lagi summary-nya seperti apa. Nah, jadi kita lihat di sini ada degree of freedom, sum of square, mean square, F value, sama PR dalam kurung lebih besar dari F. PR ini adalah P value-nya, jadi di sini kita melihat bahwa treatment tadi, jadi perbedaan kontrol, treatment 1, treatment 2, ternyata signifikan berpengaruh, bahwa mereka memang menunjukkan ada perbedaan di antara salah satu atau lebih dari pairwise comparison-nya gitu. Apa sih maksudnya pairwise comparison? Jadi ketika kita melakukan uji ANOVA, kita kan pengen ngeliat tuh sebetulnya apakah si kontrol beda dengan treatment 1, apakah kontrol beda dengan treatment 2, dan apakah treatment 1 berbeda dengan treatment 2. Ketika ternyata ketika di running ketemu satu aja ya yang ada signifikan perbedaannya, maka dia akan secara otomatis dianggap sebagai hasilnya itu signifikan berbeda. Jadi nggak harus semuanya, jadi nggak harus kontrol treatment beda, kontrol treatment 2 beda, treatment 1, treatment 2 beda, nggak harus seperti itu, cukup salah satunya aja signifikan beda, maka akan dianggap sebagai signifikan beda. Nah, jadi untuk melihat yang mana sih yang sebetulnya betul-betul berbeda, kita pakai namanya Tukey test. Tukey test itu Tukey HSD, Tukey Honest Significant Difference gitu kepanjangannya. Jadi dia untuk melakukan multiple pairwise comparison test dan dia akan mengconsider gitu ya. Jadi ketika kita melakukan perbandingan berulang dengan perbandingan satu-satu gitu ya. Jadi t-test dengan ANOVA. T-test itu kan dia cuma ngebandingin satu kali tuh. Sementara kalau multiple kita ngebandingin berulang-ulang data yang sama. Nah, itu akan ada hal-hal yang harus di-adjust di
perhitungan signifikan bedanya. Nah, itu dimasukkan ketika kita pakai Tukey HSD ini. Nah, sekarang kalau scriptingnya gimana untuk melihat pairwise comparison? Ini simple banget, cuma Tukey HSD dalam kurung si dataset korelasi ini. Weight group yang tadi udah kita run. Ini tinggal kita run, outputnya dia akan seperti ini. Jadi, gimana cara bacanya? Di sini kita lihat treatment banding kontrol, treatment 2 banding kontrol, dan treatment 2 banding treatment 1. Kalau aku sih biasanya langsung lihatnya ke ujung sini aja nih, p-value-nya. Jadi ternyata treatment 1 dengan kontrol itu tidak signifikan beda, treatment 2 dengan kontrol sama tidak signifikan beda, tapi treatment 2 dengan treatment 1, lebih kecil dari 0,05. Jadi kemungkinan besar ini berbeda karena si treatment 2 dan treatment 1 ini. Tapi kan susah yang ngeliat ini cuma teks gitu ya sebetulnya. Nah, sekarang kita akan coba visualisasikan. Jadi skripnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, nggak jauh berbeda, cuma tadi aku sesuaikan aja nama labelnya aja di sini. Nah, ini kita, teman-teman silakan run, mudah-mudahan Gplotnya semua udah keinstall. Jadi tadi kita lihat, ini kan kontrol, treatment 1 dan treatment 2 gitu ya. Coba kita lihat ya. Treatment 1 dengan kontrol. Oh iya, memang kayaknya ada banyak data yang overlap di sini ya, jadi dia nggak bisa melihat perbedaan signifikan antara dua kelompok data ini. Terus treatment 2 dengan kontrol sama, jadi dia masih ada beberapa bagian yang cukup overlap sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan antara si kedua kelompok data ini. Sementara kalau tadi yang signifikan adalah si treatment 1 dengan treatment 2. Jadi memang di sini treatment 1 nggak jauh juga sih, tapi nilainya, persebarannya memang hampir cuma 2 titik ekstrim ini aja. Sisanya dia terlihatnya seperti terkelompokkan secara berbeda antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2. Jadi kita bisa melihat signifikan bedanya seperti itu. Gitu. Simple ya, jadi nggak susah. Kalau aku sih selalu pakai script yang lama. Kalau visual gitu ya, tinggal menyesuaikan aja. Kadang-kadang ketika stuck kita pengen ngerjain sesuatu di script kita, terus kita udah nyari itu susah payah di Google, gimana cara ngasih margin, gimana kasih warna yang berbeda untuk setiap box plotnya. Biasanya ketemu, aku pakai di salah satu script, besok-besok nanti aku bisa tinggal cari ke situ lagi, gitu. Itu salah satu cara, tapi seringnya juga pas mau nyari bingung, itu analisis yang mana ya, ya udahlah cari lagi di Google gitu. Nah, jadi cukup simpel. Ini tadi yang ANOVA one way. Jadi ini hasilnya tadi signifikan beda. Terus ini hasil Tukey HSD-nya. Kemudian ini visual plottingnya tadi seperti apa. Jadi ada kontrol, treatment 1, dan treatment 2 di sini. Gitu. Gampang ya. Nah, tadi ketika kita baca tentang t-test, kita mengecek distribusi normal dari data sebelum dia di running. Nah, ketika kita pengen lihat apakah data hasil ANOVA, gimana untuk ANOVA ini, apakah kita perlu menguji normalnya di raw datanya atau gimana? Nah, sebetulnya kalau di buku yang aku suka pakai itu, dia menyarankan memang sebetulnya yang kita lihat residual itu adalah sisa pola yang masih ada setelah model itu dibuat. Jadi yang kita lihat distribusi normal atau tidaknya adalah residual data. Setelah data itu kita modelkan, kita optimalkan modelnya, apakah sisa dari data itu masih ada pola atau enggak.
harusnya ketika kita sudah memodelkan secara optimal, harusnya udah nggak ada residual yang berbentuk pola tertentu lagi, udah acak aja dia sifatnya. Tapi kalau ternyata jadi kayak misalnya masih ada pola yang belum terjelaskan akibat variabel waktu gitu. Misalnya ada variabel waktu semakin dari tahun 2000 ke 2010 gitu, misalnya ukuran ikannya cenderung mengecil gitu. Tapi dia waktu itu adalah kayak proksi untuk berbagai variabel yang mungkin terjadi untuk climate change, perubahan konsentrasi oksigen atau apa segala rupa. Dia sebagai proksi si waktu itu gitu. Nah, jadi ketika ada pengaruh waktu itu dan apapun yang terikut dengan si waktu tersebut, maka si datanya menunjukkan pola. Jadi mengecil gitu ketika seiring waktu. Nah, ini ketika kondisinya seperti itu, kita nggak bisa pakai uji parametrik. Mungkin datanya harus dikasih weighting juga, atau kita pakai distribusi model yang berbeda. Tapi itu nanti kalau kita ngomongin tentang regresi linear gitu ya. Tapi untuk uji ANOVA yang bisa kita lakukan adalah melihat residualnya, apakah datanya setelah dimodelkan itu polanya jadi acak. Harapannya sih seperti itu. Kita pengen hasilnya jadi acak, dan untuk melihat itu macam-macam caranya. Salah satunya melihat histogramnya. Apakah histogramnya akan kembali ke distribusi normal atau tidak. Ketika ke distribusi normal, harusnya berarti dia sudah tidak berpola lagi gitu ya, karena sudah mengikuti pola di alam gitu, normal gitu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan si ujinya tadi. Jadi kan kita sudah membuat modelnya itu dan disimpan ke dalam res.AOV tadi. Sekarang kita pengen lihat histogramnya. Lihat histogram residual. Jadi kita tidak akan menguji normalitas ke variabel control treatment-nya ataupun ke beratnya, tapi kita akan melihat residual dari hasil permodelannya. Jadi cukup simpel, kita bilang ekstrak nilai residual dari persamaan yang sudah dibikin di atas tadi, res AOV, lalu kita simpan ke AOV resid. Ini penulisan, metode penulisan yang buruk ya, karena tulisannya bolak-balik, ini AOV resid terus res AOV. Harusnya dibuat lebih berbeda gitu. Itu aku yang ngerjain, berarti aku yang salah. Jadi ini kita run. Terus kita pakai aja Shapiro test tadi untuk menguji apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak. Harapan kita dia tidak signifikan, bahwa artinya dia terdistribusi secara normal. Kita run, oh ternyata p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti kita bisa anggap dia terdistribusi secara normal. Nah, kemudian metode visual untuk melihat apakah betul dia sudah terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan memakai histogram. Jadi ini kita bikin histogramnya, dan ternyata memang cenderung sedikit di awal, sedikit di akhir, tapi nilainya cukup banyak di bagian tengah. Jadi sudah cukup normal gitu ya distribusinya. Lalu kita bisa plotkan juga normal QQ plotnya, jadi memang cukup jatuh di bagian tengah sini. Walaupun memang ada beberapa nilai yang outlier di sini ya. Gitu. Jadi ini tadi ANOVA test untuk yang one way ANOVA. Sekarang kita pengen lihat gimana kalau kita punya dua faktor yang kita anggap mempengaruhi data yang kita ukur. Nah, sekarang kita akan pakai lagi data R yang namanya tooth growth. Jadi data ini dipakai untuk melihat efek vitamin C untuk pertumbuhan panjang gigi hamster gitu. Jadi si hamster tersebut dikasih vitamin C dengan dosis yang berbeda, jadi 0,5, 1, dan 2 mg per hari.
Dan metode pemberiannya juga berbeda, satu pakai via jus jeruk dan satu pakai asam askorbik murni gitu ya. Jadi kalau di sini kita asumsikan bahwa si pertumbuhan, si panjang gigi hamsternya itu mungkin akan dipengaruhi oleh dosis vitamin C-nya dan atau tipe pemberiannya, apakah pakai jus jeruk atau langsung asam askorbik, askorbat gitu ya. Jadi ini kita lakukan kurang lebih seperti tadi. Pertama kita simpan dulu data tooth growth ke dalam variabel MyData. Kita run, kita lihat top rows-nya apa aja. Jadi ada length maksudnya, sub tipenya apakah asam askorbat atau jeruk murni atau dan dosisnya di sini. Gitu. Nah sekarang untuk melakukan uji two-way ANOVA atau menguji sebuah variabel menggunakan dua variabel penjelas yang kita anggap bisa menjelaskan, itu macam-macam caranya. Kita bisa pakai interaksi, jadi kita pengen tahu apakah ketika suplemennya semakin tinggi, untuk jeruk dia akan memperpanjang, lebih membuat si gigi hamster itu lebih panjang ketika dikasihnya dari jeruk, dari asam askorbat. Jadi ada ketertarikan, ada korelasi gitu ya antara si suplemen konsentrasinya dengan tipe sumber vitamin C tersebut. Nah itu kita anggap sebagai interaksi. Nah, cara penulisannya sebetulnya ada cara penulisan yang simple. Jadi di sini nggak aku bikin, cuma bisa pakai tanda bintang di sini. Jadi kalau ada tanda bintang ini bisa dijelaskan atau dia sama saja sebetulnya dengan coba lihat pengaruh dari variabelnya masing-masing secara terpisah dan interaksinya. Jadi kalau suplemen aja, terus dosnya aja, dan suplemen dengan dos bareng, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah ini namanya interaksi, dan penulisan ini sama dengan penulisan ini. Jadi ini sama aja dua-duanya. Ini kita run, yang mana aja boleh, terus kita lihat summary-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata tipe suplemennya apakah dia asam askorbat murni atau jeruk berpengaruh secara signifikan. Dosis juga dia berpengaruh secara signifikan, dan memang ternyata ada interaksi antara si suplemen, tipe suplemen dengan dosisnya itu. Gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita juga coba run modelnya tapi tanpa interaksi di sini ya, kita lihat. Sama, jadi dua-duanya signifikan, tapi kita nggak mengidentifikasi antara interaksi antara suplemen sama dosnya tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi kita pakai Tuki HSD gitu ya misalnya. Nah, untuk ANOVA two-way ini kita bisa pakai pairwise t-test. Kemudian kita pakai koreksi di sini karena seperti yang tadi aku udah bilang, ketika kita melakukan pairwise t-test untuk variabel-variabel secara berulang, jadi levelnya kan banyak, itu kan akan menurunkan degree of freedom gitu ya. Nah, itu akan masuk ke dalam adjustment methodnya itu. Jadi ada penyesuaian hasilnya setelah dilakukan adjustment. Nah, ini kita running, jadi adjustment methodnya itu macam-macam. Aku lupa yang BH ini apa ini kepanjangannya. Tapi ini kita run, jadi bacanya seperti ini. Ini dosis, ini apa namanya, suplemen 1 dan suplemen 2. Aku lupa mana yang jeruk, mana yang ini asam askorbat. Tapi kita lihat bahwa di sini signifikan beda, ini juga signifikan beda, ini signifikan beda. Jadi semuanya memang
berbeda satu sama lain. Emang kayak gimana sih bentuknya? Kita lihat ya, visualnya seperti apa. Skripnya kurang lebih sama dengan yang di atas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang merah ini yang tipe vitaminnya dari jeruk OJ. Kemudian yang VC ini dari asam askorbat. Dari segi dosis, memang kecenderungannya ketika dosisnya semakin tinggi, panjang gigi hamsternya akan semakin panjang juga gitu. Tapi di sini kan kita lihat tadi ada interaksi antara si dosis dengan tipe vitaminnya gitu ya. Karena ketika kita lihat ini secara konsisten si yang sumbernya dari jeruk itu selalu cenderung lebih tinggi atau di sini sama gitu ya dengan si sumber yang asam askorbat. Ini menandakan bahwa memang betul tuh ada korelasi antara si konsentrasi dan tipe vitamin yang diberikan. Jadi interpretasinya kurang lebih seperti itu. Tapi kita masih melihat bahwa si yang asam askorbat murni itu ternyata memang lebih rendah gitu ya kecenderungannya. Gitu. Nah jadi simple banget ya ketika teman-teman pengen pakai classical test di R, scriptnya itu cukup pendek. Untuk memulai interpretasi, coba pakai visualisasi gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita baca p-value-nya aja, itu nggak semudah itu gitu ya untuk memahami. Nah, kemudian sekarang tadi kita udah pakai parametrik. Nah, sekarang seberapa sering sih kita pakai non-parametrik sebetulnya? Kalau aku justru cenderung hampir semua tes tuh aku labrak aja pakai non-parametrik karena asumsiku udah susah banget lah kalau untuk menemuin data yang terdistribusi secara normal gitu ya untuk data-data environment gitu ya. Ini cara untuk menentukan p-adjust method itu sebetulnya cukup bebas sih Mbak Kanti. Jadi kita bisa pakai apa aja. Sebentar aku coba lihat tipe-tipenya apa aja di sini. Paling kalau mau kita mungkin bisa baca ininya penjelasannya mana yang lebih strict dibandingkan yang enggak gitu ya. Mungkin kita bisa pilih yang menurut kita pengen yang paling robust, jadi kita pilih yang paling apa namanya rigid gitu dia modelnya. Tapi di sini BH Benjamini Hochberg and Yikutili. Terus ada juga kalau aku sih seringnya pakai Bonferroni, tapi sebenarnya menurutku yang mana aja sih nggak masalah sih Mbak. Mungkin kalau dibaca lebih detail kita bisa tahu mana yang lebih strict, terus kita pengen pilih yang lebih strict, bisa seperti itu. Gitu. Nah ini ada penjelasannya. Ya, makasih sama-sama Mbak. Jadi adjustment method include the Bonferroni correction in which the p-values are multiplied by the number of comparison. Less konservatif, jadi yang lebih tidak terlalu rigid, misalnya Holm, Hochberg, Hommel, atau yang BH dan BY tadi gitu. Jadi memang yang paling strict sepertinya yang si Bonferroni ini ya gitu. Kalau kita pengen betul-betul strict terhadap interpretasi kita gitu. Nah, seringkali memang kita melihat data itu non parametrik dan aku sih cenderung menggunakan tes-tes non parametrik untuk menguji data-dataku gitu ya. Terus selain itu sesuatu tentang non parametrik. Lupa nanti deh. Nah, seringkali ada istilahnya tuh equivalennya gitu ya dari t-test dan ANOVA dalam non-parametriknya. Nah, di sini kalau untuk t-test itu namanya Wilcoxon Sign Rank Test gitu ya.
kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Cuma outputnya kayaknya nggak akan jauh beda sih. Coba lihat ya. Jadi ini yang t-test, p-value-nya signifikan berbeda. Terus kita lihat ketika kita pakai Wilcoxon rank sum test, sama dia p-value-nya juga signifikan beda, walaupun kalau kita lihat di sini p-value-nya lebih besar dibandingkan dengan yang pakai t-test di sini, gitu ya. Kita lihat notasi penulisannya kurang lebih seperti apa. Jadi kita pakai data supermarket tadi, kita run ulang, terus kita uji dulu pertama pakai t-test, lalu kita tes di sini pakai Wilcox test. T-testnya penulisannya seperti ini, jadi kita ingin tahu apakah si berat ikan itu terbedakan berdasarkan grupnya, dan ketika kita pakai Wilcox test, apakah kondisi yang sama-sama signifikan beda atau enggak, gitu ya. Jadi kita run di sini tadi 0,01 signifikan beda. Pakai Wilcox test, ternyata ada warning message-nya, tapi tetap hasilnya adalah p-value-nya lebih kecil dari 0,05 walaupun lebih besar dari p-value untuk yang parametrik. Ini karena parametrik itu sebetulnya lebih jadi untuk asumsiku ya selama ini ketika pakai uji-uji ini memang yang non parametrik dia akan lebih susah mengidentifikasi signifikan beda kalau memang ada perbedaannya. Dan yang diukur dalam non parametrik bukan mean tapi median. Jadi di situ juga perbedaan antara parametrik sama non parametrik. Kalau parametrik dia akan menghitung nilai rata-rata, non parametrik akan menggunakan nilai median karena asumsi kita misalnya distribusi datanya akan cenderung berat ke kiri atau berat ke kanan. Jadi kecenderungan tailing persebaran datanya ke kiri atau berat ke kanan itulah yang dimanfaatkan untuk melihat perbedaan si kedua grup tersebut dengan pendekatan non parametrik gitu. Jadi ketika di sini mereka mengidentifikasi tuh memang beda walaupun tidak terlalu sekecil nilai p-value yang ada di t-test tadi gitu. Nah, kemudian satu lagi itu kalau non parametrik untuk ANOVA. Nah, ini biasanya ekuivalen untuk one way ANOVA adalah dengan memakai Kruskal-Wallis test gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat penulisannya, kita pakai data plan growth tadi. Jadi yang ada kontrol treatment 1, treatment 2, kita baca. Untuk tes parametriknya kita pakai Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis ini yang ANOVA-nya di sini nih, Kruskal-Wallis di sini. Jadi persis sama, cuma beda di sini doang. Sini AOV, sini Kruskal test, gitu ya. Terus ini kita coba kita bandingkan ini tadi. Jadi kita lihat ada perbedaan signifikan antar grup. Kalau di sini sama, signifikan beda antar grup walaupun nilai p-value-nya agak sedikit lebih besar daripada dengan yang pakai ANOVA gitu. Jadi cukup sederhana menurutku untuk ketika kita pakai R untuk melakukan uji-uji klasik gitu ya. Dulu waktu S1 memang aku banyaknya sih diajarinnya sih pakai SPSS, cuman aku selalu lupa ya, dulu tuh kan banyak mesti ngeklik, manggil data, ngeklik gitu-gitu ya kalau pakai SPSS. Nah, kalau pakai R itu memang agak lebih intuitif gitu kali ya, mungkin lebih intuitif kali ya. Jadi untuk melakukan uji-uji klasik itu penulisannya sangat sederhana, mungkin visualisasinya aja ketika kita pakai ggplot kesannya kayak sulit, tapi sebetulnya kalau kita udah ketemu gitu ya triknya, kuncinya apa untuk ggplot, dia nggak sulit lagi sebetulnya. Oke, sekarang kita jam 3:30. Aku akan bacakan
tugasnya, kalau ada yang mau ikutan latihan, kalau multiple comparison setelah kruskal test, nah kalau aku Mbak Kanti, aku cenderung setelah itu udah jangan pakai ANOVA lagi, langsung aja pakai regresi sih menurutku. Soalnya kalau variabelnya udah terlalu banyak, overwhelm gitu ya di ANOVA. Sementara regresi kan dia bisa mengantisipasi lebih dari 2 variabel gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertarik, mungkin 2 bulan lagi, bulan depan kita coba cari tema yang nggak statistik lah ya. Tapi nanti 2 bulan lagi kita coba ngebahas mungkin tentang regresi linear, kemudian apa bedanya dengan misalnya distribusi Poisson, negatif binomial. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan parametrik non-parametrik, dan juga ketika kita punya 2 variabel lebih, kita bisa coba pakai regresi langsung aja gitu daripada pakai uji beda gitu. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kita ngadain lagi tentang statistik ya Mbak Kanti ya, untuk ngebahas tentang multi comparison yang setelah Kruskal-Wallis gitu ya. Mudah-mudahan. Siap. Oke, nah sekarang teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan, tapi kalau enggak kita akan latihan ya, mungkin sekitar 5-10 menit lah ya. Jadi di GitHub yang tadi aku share itu ada dataset namanya GTL.CSV. Nah, pertama-tama teman-teman silakan baca itu dulu. Nanti aku kasih lihat cara bacanya karena kita belum, hari ini nggak aku jelasin cara baca pakai RIP CSV dan RIP.CSV2. Pertama baca dulu datasetnya, lalu pakai fungsi print atau head yang tadi kita udah coba untuk melihat baris teratas dari dataset itu. Untuk mengecek juga teman-teman udah berhasil menyimpan datanya atau enggak. Untuk penamaannya bebas, misalnya teman-teman mau pakai nama dataset. Tadi kan misalnya yang jam 11 nama variabelnya JAM11 gitu ya. Untuk yang JTL terserah teman-teman, mau pakai JTL data atau kalau aku sih sarannya yang sependek mungkin gitu ya, DS gitu ya, simpen dalam DS juga boleh. Baca datasetnya, simpan ke variabel baru, lalu pakai fungsi print atau head untuk melihat beberapa baris teratas dari data tersebut. Nah, kita lihat datasetnya seperti apa. Jadi kalau dibuka dia seperti ini. Jadi ada gelas, kaca, suhu, cahaya. Jadi ada 3 tipe kaca di sini, kaca ABC, terus dia dipanaskan di suhu yang berbeda, 100, 125, dan 150. Nah, ketika si kaca ini dikasih suhu yang tinggi, dia akan menghasilkan intensitas cahaya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita pengen tahu yang menyebabkan intensitas cahaya yang berbeda itu apakah tipe gelas, tipe kacanya, atau temperaturnya gitu. Jadi teman-teman coba dengan pemahaman tersebut, coba cari tahu faktor apa sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai cahaya tadi, uji apa sih yang bisa teman-teman pakai, apakah perlu diuji normal lagi sesudahnya. Kemudian untuk membantu teman-teman juga, nanti teman-teman silakan coba visualisasikan dengan box plot. Script yang tadi itu sudah cukup mirip gitu ya untuk melakukan box plotnya, jadi tinggal disesuaikan sedikit aja. Mungkin aku kasih waktu 10 menit sampai 15.45. Nanti mudah-mudahan ada salah satu teman-teman yang mau sharing langsung gitu ya hasilnya seperti apa biar kita lihat sama-sama. Nah, sebetulnya kunci jawabannya ada di sini. Cuma kalau bisa latihan dulu. Jadi teman-teman silakan latihan. Jangan pakai kunci jawaban dulu, tulis skripnya sendiri gitu ya. Kayaknya nggak panjang sih, sebentar aku cek. Cuma tuh 36 baris. Nah, terus yang aku pengen, sebentar gue gedein dulu. Nah, yang aku pengen kasih lihat ini nih.
Jadi tadi kita belum melakukan ini nih. Jadi kalau tadi kan kita baca datasetnya dengan cara memanggil data yang sudah ada di dalam R. Tapi kita pengen membaca data dari folder tempat teman-teman menyimpan si dataset GTL tadi ini. Oke, get gitu ya. Nah, kemudian kita set dulu working, caranya gimana? Set working directory dulu. Jadi set working directory adalah fungsi di dalam R untuk ngasih tahu dataset kita ada di mana sih gitu. Kemudian karena basicnya R itu pakai coding, jadi dia nggak akan ngebaca subfolder, dia hanya akan membaca si folder itu aja. Jadi misalnya teman-teman nyimpen, kalau aku nih misalnya destinasi foldernya 2002, 2022, Arledis 2022, Arledis Bogor, terus di dalam subfolder Maret, di situ aku simpan si file gtl.csv tadi. Nah, jadi set working directory-nya seperti itu. Jadi di sini teman-teman lihat, biasanya sih aku klik di sini, terus klik copy, terus aku pindahin ke sini, cuma aku tambahin aja nih, garis miringnya harus ada 2 arah ke kiri gitu ya. Nanti kalau ini udah jalan, datasetnya bisa dibaca. Caranya gampang. Jadi read.csv, jadi baca data CSV dalam tanda kutip gtl.csv, terus simpan dalam dataset DS gitu ya. Nah, untuk read CSV itu sangat tergantung asal komputernya gitu ya, apakah dia membacanya koma atau titik. Jadi misalnya teman-teman read CSV hasilnya aneh, nggak kebaca gitu ya, ini bisa dibaca dengan read CSV 2, biasanya sih nggak masalah. Jadi bisa pilih antara salah satu itu. Jadi untuk yang ini, aku kopikan dulu ke chat. Teman-teman silakan running itu dulu. Working directory-nya gimana teman-teman nyimpannya ya. Nanti setelah itu coba jawab pertanyaan yang di sini tadi. Jadi kita coba sekitar 7-8 menit. Nanti kita teman-teman yang udah bisa running nanti silakan di-share ke semuanya gitu ya. Silakan teman-teman 7-8 menit dari sekarang kita lihat hasilnya seperti apa.
Oke, sip. Silakan teman-teman, ada yang mau share ini enggak? Ada yang udah berhasil enggak? Silakan. Kalau ada yang mau, boleh langsung kasih tahu, nanti aku share screen-nya. Silakan. Nia mau coba, Nia, Kurnia. Ada yang mau coba? Silakan. Mbak Kanti mau coba, Mbak Kanti? Boleh? Siap, siap. Silakan, Mbak. Bentar ya. Siap dulu. Sip, silakan Mbak Kanti. Mbak Kanti masih lihat ya? Oke. Langsung nyobanya langsung pakai ANOVA sih. Boleh, boleh. Pakai ini tadi responnya light ya. Terus variabelnya glass, temperature, sama mau tahu interaksi antara macam gelas sama macam kaca sama suhunya. Terus di run kan. Masih dia hang apa ya? Ini ada hasilnya sih. Ada hasilnya, ternyata semuanya ada signifikan gitu kan ya. Terus udah gitu hasilnya kan dites residualnya dari model yang di atas. Terus pakai Sapiro. Hasilnya itu random. Ya. Ini hasilnya. Benar nggak ya? Berarti kalau gitu p-value-nya lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti kemungkinan distribusinya nggak normal kan ya? Nggak normal. Oh iya, nggak normal ya. Jadi mungkin nanti ini bagusnya pakai, kemungkinan kayaknya datanya, coba kalau Mbak Kanti bikin histogram residualnya tadi deh Mbak, coba. Kita lihat distribusinya kayak apa tuh. Apa nih? AOV underscore residu. Ya, agak ke kiri gitu ya Mbak kayaknya ya datanya, distribusinya. Oh kayak gini gimana? Sebenarnya sih nanti kayaknya mendingan pakai regresi aja tuh nanti. Tapi nggak apa-apa, kita latihan dulu aja. Tapi kan arahnya memang pasti ke ANOVA lah ya, nggak mungkin pakai p-test lagi di sini. Ya, oke. Terus dicoba buat gambarnya sih. Terus gambarnya adalah Komputer memang suka tegang kalau di share screen. iya betul. Di gambarnya sendiri. Wih. Ini sih. Kayaknya semakin tinggi suhu emang cahayanya makin besar ya. Terus yang ini sih aneh ya. Iya, kayak ada limitnya gitu ya Mbak ya. Begitu tinggi banget suhunya nih langsung tipe KCC langsung rendah gitu ya. Mungkin tadi yang histogramnya yang timpang tadi tuh nilainya di situ juga kali ya penyebabnya. Jadi harus gimana Kak Ulfa aku? Kalau kondisinya kayak gini, nanti sih kita bisa pakai regresi linear. Terus mungkin kita coba pakai distribusi lain tuh Mbak. Bisa pakai Poisson atau pakai negatif binomial sih ya, kemungkinan salah satunya sih. Betul Mbak Dita. Jadi kalau kayak gini jatuhnya dia non parametrik karena tadi waktu Mbak Kanti tes p-value-nya kan lebih kecil ya dari 0,05. Jadi Shapiro-Wilk normality test itu
kita bisa sebut dia terdistribusi secara normal kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 gitu. Jadi ini karena dia sudah krustal ANOVA-nya ada two way. Jadi ada dua variabel tuh. Jadi kalau tadi misalnya cuma glass doang atau temperatur doang, kita bisa pakai Kruskal-Wallis test gitu kan ya, karena cuma 1/1. Tapi karena ini udah ada kaca, temperatur gitu ya, dua variabel secara sekaligus, kita pengen lihat pengaruhnya dua-duanya itu terhadap si cahaya, nggak bisa di Kruskal-Wallis aja. Jadi kita harus pakai permodelan lebih lanjut nanti untuk ngelihat melihat korelasi antar si variabel dependent sama independennya. Gitu sih. Jadi sebenarnya untuk kasus seperti ini lebih baik coba satu-satu dulu atau langsung? Menurutku langsung aja sih ya, kayak yang paling jadi kalau aku justru biasanya aku kan jarang pakai uji beda tuh Mbak Kanti malahan. Aku sih seringnya langsung ke aku tes dulu tuh biasanya regresi linearnya. Terus lihat ininya residualnya tadi apakah dia udah acak atau belum. Kalau ternyata belum, masih ada pola, nah biasanya aku coba tes pakai Poisson atau negatif binomial. Nanti itu kita mainnya ke nilai AIC. Jadi akai ke information criterion. Jadi kita lihat apakah model kita yang pakai regresi linear biasa, berarti distribusi Gaussian kan, apakah nilai AIC-nya lebih tinggi atau lebih rendah ketika kita pakai Poisson atau negatif binomial. Nanti kita akan pilih distribusi yang hasil AIC-nya itu lebih rendah gitu sih. Nah, nanti kalau teman-teman banyak yang tertarik nih ya, kalau kita pengen ngelihat ke arah itu, nanti kita coba mungkin sekitar bulan Mei kali ya. Jadi bulan depan aku coba cari topik yang nggak terlalu statistik. Nanti bulan Mei, kalau teman-teman banyak yang pengen, nanti kita coba ngadain yang topik ini deh, regresi linear, cara ngebandingin Gaussian, Poisson, negatif binomial, asumsi-asumsinya pakai AIC, R square value, dan seterusnya. Gitu sih. Tapi berhasil Mbak Kanti, yeay, selamat. Teman-teman ada yang bisa juga nggak tadi? Cukup simpel ya sebetulnya kalau untuk tes di R. Jadi memang R itu untuk tes-tes. Mbak Dita. Terus jadi memang untuk R tuh dari yang paling sederhana sampai yang sulit tuh bisa dilakukan dengan cukup fleksibel. Kalau masalah mudah itu memang menurutku jam terbang aja sih. Ketika kita sering melakukan itu biasanya akan jadi jauh lebih mudah karena ketika kita udah pakai, jadi kan memang tantangannya di scriptingnya sama konsep statistiknya ya kalau untuk uji statistik. Tapi apa ya? Oh ya, oke. Nanti silakan Mbak Dita coba ya di komputernya sendiri nanti. Kalau bingung nanti bisa coba cek kunci jawaban tadi itu. Kurang lebih seperti yang tadi Mbak Kanti udah siapin. Ya, siap Nia. Sampai ketemu lagi. Jadi silakan teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Jangan lupa absennya tadi diisi. Jadi kasih tahu teman-teman pengen diskusi apa berikutnya. Ada pertanyaan dulu lagi nggak untuk yang materi hari ini? Aman? Sip. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti dicoba lagi buat datanya. Nanti kalau teman-teman pengen coba utak-atik data sendiri, lebih berasa gitu ya. Sama-sama Tres. Kalau pakai data sendiri memang akan lebih berasa tuh ya. Pahamnya kenapa si data kita cocoknya dipakaikan uji yang A, B, atau C gitu. Ya Mbak Dita, memang untuk memakai ini memang juga harus paham teori statistiknya juga kan ya, kenapa gitu. Aku sih yang
aku memang bukan background statistik, jadi aku memang belajarnya by experience sih. Jadi memang yang salah satu yang aku sangat suka itu kayak memahami, oh ternyata kalau uji beda parametrik tuh ngebandingin mean, misalnya kalau membandingkan untuk non parametrik itu biasanya ujiannya pakai membandingkan uji beda antar median. Terus kenapa kita nggak bisa selalu pakai distribusi Gaussian, kenapa harus pakai Poisson, kenapa pakai negatif binomial dan seterusnya. Jadi ketika kita paham itu, jadi apa ya, analisis data kita jadi lebih robust sih ya gitu, harapannya sih seperti itu gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk teori statistiknya lebih lanjut, ditulis aja di absensi tadi, kalau memang tertarik nanti kita akan adakan gitu. Sip. Apakah kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mbak Kanti makasih banyak udah sharing tadi. Teman-teman juga makasih banyak udah datang hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan WA atau ya biasalah ya. Kayaknya itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi Sabtu berfaedah. Alhamdulillah. Sampai ketemu semuanya. Nanti aku kabarin lagi untuk Aredis bulan depan ya. Sampai ketemu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Dadah, dadah. Sore, makasih Kak Ulfa. Waalaikumsalam, makasih. Makasih Kak Ulfa.